Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Setelah Rengganis dan Mas Biru pulang, Dara berinisiatif untuk menelpon ayahnya dan memberitahu ayahnya bahwa dirinya siap menikah. Dara membutuhkan bantuan ayahnya untuk menyiapkan proses lamarannya dengan Raka. Ayahnya begitu senang karena Dara akhirnya mau menikah secepatnya. Ayah memberi saran agar Dara mengadakan lamarannya hanya untuk keluarga dekat saja. Ayahnya juga akan menyiapkan villa yang ada di Ciwidey, Bandung untuk dijadikan tempat lamaran nanti. Besok ayah akan menyiapkan agar lusa kita bisa ke sana untuk acara lamaranmu, ucap Kak Leon. Terima kasih, Pak. Nanti Dara akan memberi kabar pada keluarga AA Raka. Dara begitu bahagia, dia bahkan tidak menyangka akan menjadi pendamping hidup Raka. Setelah sekian jalan berliku ia jalani bersama Raka. Dara menutup teleponnya lalu menatap ibunya dengan senyum sumringah. Bagaimana? Tanya Bu Nadia. Dara lalu memeluk ibunya dengan erat. Ayah akan menyiapkan semuanya di Ciwidey nanti, Bu. Bu Nadia mengelus kepala Dara. Syukurlah, cepat beritahu keluarga Raka karena menyiapkan lamaran itu agak repot juga, Ra. Dara mengangguk. Iya, Bu. Dara lalu mengirim pesan pada Mbak Ganis jika ayahnya sudah menyetujuinya. Ayahnya akan menyiapkan tempat lamaran resminya besok, dan lusa ayah ingin lamarannya segera dilaksanakan. Rengganis yang mendapat pesan dari Dara begitu senang. Ganis langsung mencari Raka dan Mas Biru yang ternyata sedang menonton bola di ruang tengah dengan Bapak juga Papa Raffi. Ada berita bagus nih. Rengganis melompat-lompat seperti anak kecil. Ada apa, Mbak? Tanya Raka. Raka, Mas Biru, Pak Harjo, dan Papa Raffi menatap Rengganis. Dara dan ayahnya akan menyiapkan tempat lamaran resmi di villa mereka. Raka terkejut mendengarnya. Dara mau secepatnya menikah denganku, Mbak? Rengganis mengangguk. Iya. Raka menghampiri kakaknya lalu memeluknya. Alhamdulillah, aku harus bagaimana? Bagaimana, Kak? Raka terlihat salah tingkah. Kamu siapkan mentalmu saja. Masalah seserahan biar Mbak yang urus. Rengganis tersenyum. Ada apa ini ramai sekali? Bude muncul dari arah dapur. Rengganis menghampiri mamanya lalu memberitahukan jika Dara siap secepatnya menikah dengan Raka. Keluarga Dara akan menyiapkan tempat lamarannya besok. Jadi lusa sudah bisa melamar secara resmi. Alhamdulillah, kita akan punya mantu lagi. Tidak sia-sia kamu ke rumahnya, Nis. Iya, Mah. Memangnya tadi Mbak Rengganis ke rumah Dara? Tanya Raka. Iya dong, nunggu kamu mah lama. Ledek Rengganis. Sudah, lanjutkan saja nonton bolanya. Mbak mau berdiskusi dengan Mama. Apa saja yang harus kita siapkan lusa? Ucap Rengganis. Rengganis dan mamanya duduk di ruang tamu membawa selembar kertas dan alat tulis, mencatat apa saja yang harus disiapkan untuk melamar Dara nanti. Pagi harinya seperti biasa, Raka dan Papa Raffi sudah berangkat kerja, sedangkan Mas Biru duduk di taman bekerja lewat jarak jauh. Rengganis sudah bersiap-siap dengan mamanya membeli beberapa keperluan. Ada beberapa yang harus dibeli langsung, sedangkan sisanya Rengganis memilih jasa COD untuk membeli keperluan lainnya agar lebih ringkas. Mas, ayo antar Ganis dulu, Mas. Mama, Rengganis juga Asifa sudah bersiap-siap. Mas Biru mematikan laptopnya, mereka bergegas ke tempat perbelanjaan. Dara hari ini ke kampus seperti biasanya. Setelah selesai kuliah, Dara berniat akan mampir ke pesantren. Ingin memberitahu Aisyah juga Abah agar ikut menghadiri lamarannya nanti. Dara mengirim pesan pada Bang Rizky, memberitahu Bang Rizky jika dirinya akan ke pesantren. Bang Rizky langsung merespon cepat bahwa Bang Rizky juga akan ikut ke pesantren. Waktu zuhur telah tiba. Dara terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Setelah itu ke kantor dosen mencari Bang Rizky. Tapi Bang Rizky tidak terlihat di kantornya. Dara ingin menelpon tapi ternyata ada pesan masuk dari Bang Rizky yang ternyata sudah menunggunya di parkiran. Dara berjalan menuju parkiran. Dara dan Bang Rizky menggunakan mobil masing-masing ke pesantren. Sesamanya di pesantren, Aisyah yang sudah diberi kabar sudah menunggu Dara depan kantor. Aisyah sangat mengkhawatirkan Dara. Ya Allah, alhamdulillah kamu selamat, Neng. Kamu baik-baik saja? Aisyah memeluk Dara sembari mengusap kepala dan punggung Dara. Alhamdulillah, ini semua berkat doa Teteh dan semuanya. Aisyah mengajak Dara masuk ke dalam. Aisyah lalu memanggil Abah. Dara langsung mencium tangan Abah ketika Abah datang. Mereka duduk bersama. Abah, maafkan Dara ya. Abah lalu tersenyum. Tidak apa-apa. Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, manusia selalu berhadapan dengan dua keadaan silih berganti. Suatu saat merasakan suka,
saat lain merasakan duka. Allah akan menguji hambanya di berbagai belahan negeri-negeri kaum muslimin dengan berbagai musibah berupa penderitaan dan kesusahan. Ujian yang diberikan Allah berupa perkara-perkara yang menyengsarakan, tapi jangan sampai membuat iman goyah. Terima kasih, Abah. Abah mengangguk. Abah, Dara kesini juga ingin meminta restu dari Abah dan kesediaan Abah untuk menghadiri acara lamaran Dara nanti. Dalam waktu dekat ini Dara akan menikah. Aisyah dan Rizky sedikit terkejut mendengarnya. Tarjeb juga si Raka, gumam Rizky lirih. Memangnya abang? Bisik Aisyah. Aisyah, Rizky pun langsung melirik Aisyah. Sabar, Neng. Sudah dari Truru. Wah, alhamdulillah. Insya Allah Abah akan datang. Nanti Dara akan menjemput Aisyah dan Abah, karena lamarannya akan diadakan di villa Ayah di Ciwidey. Abah dan Aisyah diantar abang saja yang jemput, ucap Bang Rizky. Oh ya sudah, terima kasih banyak Bang. Selamat ya, Aisyah kembali Dara. Semoga Teteh cepat nyusul, ucap Dara sambil menatap Bang Rizky lalu menjulurkan lidahnya. Rizky tahu Dara sedang meledeknya. Dara lalu meminta nasihat dari Abah tentang sebuah pernikahan. Rizky dan Aisyah juga ikut belajar dari ilmu yang Abah miliki tentang pernikahan. Hari ini adalah hari bersejarah untuk Raka dan Dara. Semua keluarga sudah berkumpul di villa Pak Leon yang letaknya di Ciwidey. Ciwidey menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan suasana sejuk. Aisyah, Rizky, beserta Abah juga sudah ada di sini. Semua keluarga sedang berkeliling melihat-lihat villa ayah Dara yang lumayan besar. Dara dan Aisyah berjalan menuju taman belakang dengan pemandangan bukit indah dan pepohonan yang rindang. Aisyah lupa membawa ponselnya. Ia lalu kembali lagi ke kamar untuk mengambil ponsel. Raka melihat Dara yang sedang menatap keindahan alam yang Allah ciptakan. Raka lalu menghampiri Dara sambil menangkupkan jaketnya di punggung Dara. Pakailah, sangat sejuk di sini. Dara sedikit terkejut. Terima kasih, A. Indah sekali ya pemandangannya. Iya, A. Dara tersenyum pada Raka, tapi lebih indah senyum manismu, Ra. Ah, A gombal. Raka terkekeh. Serius. Aisyah yang ingin menghampiri Dara mengurungkan niatnya karena sepertinya Dara dan Raka sedang berbicara serius. Terima kasih ya, Ra. Kamu sudah mau secepatnya menikah denganku. Ini hadiah terindah sekaligus kebahagiaan terbesarku, Ra. Dara tersenyum lalu menunduk. Ada yang ingin Dara bicarakan. Apa? Katakan saja. Mungkin selama ini AA melihat Dara pernah berpakaian seksi. Dara pernah bermain di klub malam. Dara juga mempunyai teman yang hamil di luar nikah. Tapi AA harus percaya pada Dara. Percayalah, A, kalau Dara masih perawan. Dara masih menundukkan kepalanya karena merasa malu. Raka tersenyum, Raka tidak bisa berkata-kata. Walaupun Raka ingin menikahi Dara bukan karena itu, tapi rasanya ini sebuah hadiah yang lebih menakjubkan lagi untuknya. A percaya. Dara menengadahkan kepalanya. Terima kasih karena sudah percaya. Dan maafkan Dara jika masalah Dara sangat buruk, A. Yang sudah berlalu, sudahlah, Ra. Saat ini A yakin Dara sudah menjaga marwah Dara dengan baik. Itulah pentingnya menjaga marwah sebagai wanita, ucap Raka. Raka lalu kembali menjelaskan bahwa marwah adalah kehormatan, martabat atau pangkat tinggi pada seseorang. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling berharga di permukaan bumi ini. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, maka martabat dan kehormatannya akan dihargai oleh orang lain. Semua bermula daripada diri sendiri. Namun tidak jarang manusia itu sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Karena itu kemuliaan dan kehormatan yang ada dalam diri manusia itu harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusak diri. Baik itu berupa sikap, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Dan tak jarang pula banyak orang yang merendahkannya dengan hilangnya marwah dari dalam dirinya. Wanita diciptakan oleh Allah dengan penuh kecantikan dan kehalusannya. Wanita adalah makhluk yang sangat istimewa, yang diciptakan Allah di muka bumi ini, dan wanita juga adalah perhiasan dunia. Maka haruslah seorang wanita itu menjaga marwahnya dimanapun dia berada. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, dia juga akan terlindung dari para laki-laki. Allah juga menyuruh wanita untuk menjaga marwahnya dari segi berpakaian, perkataan, dan lain sebagainya. Harga diri seorang wanita terdapat dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, perilaku, akhlak, dan sopan santun.
Dara butuh bimbinganmu. Raka tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, siap membimbingmu. Wajah Dara dan Raka langsung berseri-seri. Mereka berdua benar-benar nampak bahagia. Kebahagiaan yang terpancar begitu jelas di raut wajah mereka. Jaga jarak, jaga jarak. Bang Rizky menghampiri Raka dan Dara. Iri bilang, Bang, ledek Raka. Iri, sorry ya, calon istri aku juga di sini, ucap Bang Rizky dengan begitu percaya diri. Melamar saja belum berani, sudah ngaku-ngaku calon istri segala. Celetuk Aisyah dari arah belakang. Raka dan Dara tertawa bersama melihat ekspresi Rizky yang terkejut karena Aisyah tiba-tiba ada di belakangnya.